Mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Bahkan dari wajah dan fisik beliau pun merupakan mujizat. Wajah dan fisik beliau pun merupakan mujizat. Dan mujizat paling tinggi anugerah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu mujizat yang paling tinggi yang sampai sekarang masih ada. Bahkan kita membacanya, kita merenunginya, itu mujizat yang paling tinggi. Dan selanjutnya mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Isra wal Mi'raj. Itu tidak didapati oleh nabi-nabi yang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpinnya para nabi. Bagaimana ketika Isra wal Mi'raj itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam untuk sholatnya para nabi dan Rasul Allah yang Allah utus. 124.000 nabi menjadi makmum dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi imam. Jadi Isra wal Mi'raj adalah sebuah mujizat juga yang perjalanan ke langit ketujuh. Langit ketujuh. Kedua, kita bahas dari segi fisik atau yang ada di tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ludahnya saja jadi mujizat ini. Jadi mujizat gimana tuh, Bi? Dulu sahabat Rasul itu ada yang tubuhnya senantiasa harum. Bahkan sahabiah yang lain tuh, para wanita di zamannya itu membicarakan, ini bagaimana nih, kok bisa harum seperti ini? Maka bertanya kepada istrinya. Kalau kita mungkin bertanyanya kiat-kiatnya bisa senantiasa harum seperti ini, apakah mandinya berapa kali sehari? Ternyata jawab istrinya, justru suamiku itu jarang mandi. Lalu lantas apa yang menyebabkan tubuhnya senantiasa harum? Maka dijawab oleh istrinya, aku terima dari kabar keluarganya ketika itu suamiku masih kecil dan dia terkena penyakit kulit. Lalu dibawa ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi tubuhnya sampai penyakitnya hilang. Dan dari sejak itu tubuhnya menjadi harum. Maksudnya meludahin diobatin gitu? Diobatin, ludahnya saja jadi obat. Ludahnya jadi obat. Terus ada juga riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar itu ketika perang matanya itu terluka, terkena anak panah, Maka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meludahi mata Abu Dzar sampai Abu Dzar mengira tidak tahu mata mana yang sakit. Bahkan matanya itu jadi dua-duanya lebih baik daripada sebelumnya. Subhanallah. Ini mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringatnya jadi mujizat. Tahu kan keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu harum. Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kulitnya kenceng-kenceng. Kalau sekarang tuh harus lewat perawatan, pengobatan, skincare, vitamin berbagai macam. Maka para sahabiah itu sahabat-sahabat dari kalangan wanita bertanya kepada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tips-tips apa nih bisa kencang-kencang kulitnya? Ternyata para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur keluar keringat di tubuhnya, di dahinya keluar keringat. Maka istri-istri Rasulullah itu mengambil keringat itu untuk dijadikan kalau luluran lah, seperti luluran. Jadi dibaluri ke tubuhnya, diusap ke wajahnya, ke tangan, diusap. Itulah yang menyebabkan kulitnya kencang-kencang, terlihat segar-segar dan sehat-sehat. Subhanallah. Tapi ini jangan dicontoh, nanti dengar pembahasan ini tiba-tiba istri sahabat Suriah di rumah ngintip-ngintip suami lagi tidur, beda ya keringat suami para sahabat di rumah dengan keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh berbeda. Keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi obat. Keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat wangi, sangat harum. Berbeda dengan kita, yaitu dari ludah, dari keringat. Nabi Ibrahim alaihissalam tadi Umi sebutkan tahan dibakar api. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangankan jasadnya, bekas duduknya saja tidak bisa dibakar dengan api. Suatu saat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil tikar yang senantiasa dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu membuangnya ke kobaran api yang begitu tinggi dan seketika api padam.
Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lihatlah bekas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tikarnya saja mendapat kemuliaan, tidak bisa dibakar dengan api, apalagi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan mengamalkan sunnah ini tidak akan bisa disentuh oleh api neraka.